Shalom sahabat yang baik hati, salam sehat selalu bagi kita semuanya. Marilah kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini tertulis dalam kitab 2 Korintus 6 ayat 2. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Ai didok ditiki parasia doho hutangihon jaladiari haluau doho huurupi. Nuaing matongon tiki parasian nuaing ma haluau ni. Inilah waktu perkenanan Tuhan. Buku Ende 392 ayat 1 dengan judul Sai Pasiat Tuhan Yesus. Sai pasiat Tuhan Yesus tu bagasan rohami, sai mai ma Yesus bege panutuk nai. Sai pasiat Tuhan Yesus jakoni tu rohami, nungatiki parasian, sotung jolo salpui. Seorang pemudi yang sedang melakukan segala aktivitasnya suatu hari mengalami hal yang sangat dia tidak mengerti. Hati dan pikirannya menganggap bahwa dirinya tidak layak datang ke hadapan Tuhan. Sebab semua yang dilakukannya bertentangan dengan kehendak Tuhan. Dia memahami bahwa apa yang dilakukannya tidak akan diampuni oleh Tuhan. Ketika dia didampingi dan diberitahukan bahwa Allah sangat mengasihi dia, Allah mengizinkan memiliki kehidupan hingga saat ini adalah sebagai waktu perkenanan Allah akan dia. Bahwa Allah mengizinkan dia untuk berubah, bertobat, dan tidak hanya menyesali diri sendiri, namun tidak ada perubahan. Sering sekali terjadi akibat kesalahan yang dilakukan seseorang, justru dirinya sendiri yang menghukum dirinya. Hanya menyesali diri, meratapi diri sendiri, namun tidak ada di dalamnya penyesalan yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, pengakuan dan memohon pengampunan Tuhan, dan berjanji untuk bertobat. Hanya menyesali diri sendiri terus-menerus yang akhirnya akan dekat kepada keputusasaan, ketiadaan pengharapan, dan di sana akan tempat yang paling baik dari kegelapan untuk berkuasa atas hati dan pikiran kita, yang akan mengakibatkan ketakutan terhadap siapapun, seolah-olah orang lain menganggap rendah keberadaan kita di hadapan mereka, dan kenyataannya tidaklah demikian. Hati yang dipenuhi kegelapan itulah yang mengintimidasi kita sendiri, sehingga ketakutan akan hal-hal yang tidak baik itu memenuhi hati dan pikiran kita. Oleh karena itu, sahabat yang diberkati oleh Tuhan, jika demikian yang dialami seseorang, maka Paulus mengatakan dia sedang menyia-nyiakan kasih karunia Allah. Sebab Allah mengasihi kita. Karena belas kasih-Nya lah, maka dia hadir di dalam Yesus Kristus untuk mengampuni segala dosa dan pelanggaran kita. Allah kita sungguh sangat baik, mengampuni kesalahan kita, menyelamatkan kita, dan menginginkan kita hidup dalam kebahagiaan. Alangkah menyedihkan jika diri kita sendiri yang terus-menerus hanya menyalahkan diri sendiri, menghukum diri sendiri, dan melakukan hal yang tidak baik lainnya. Jika kita menyadari akan kasih karunia Allah, tentunya kita yang telah menerima kasih karunia Allah dapat terlihat dari kehidupan kita yang bersyukur atas kasih karunia itu dan hidup dalam kasih karunia. Kapankah kita menerima kasih karunia itu? Semenjak kita sebagai orang percaya kepada Yesus Kristus.
Jika kita tidak mengetahuinya atau menyadarinya, inilah waktu perkenanan itu. Tiki parasian, omma tiki parasiani, sotung jolo salpui. Inilah waktu perkenanan Tuhan. Dan Dia selalu mau mendengarkan kita, menyambut kita datang kepadanya. Ditangiho dohita, di tiki parasianon. Allah kita sungguh sangat baik. Dia tidak menginginkan kita mati dalam kebinasaan, tetapi Allah menginginkan kita hidup dalam keselamatan dan menerima anugerah pengampunan dosa. Inilah saatnya, hari ini, saat ini untuk datang kepada Tuhan. Sampaikanlah segalanya kepadanya dalam doa dan permohonan. Dia adalah Allah yang Maha Kasih, akan mendengarkan kita, menolong kita dari segala kesesakan yang ada di hati kita. Bahkan Allah kita akan mengampuni setiap kesalahan yang kita akui di hadapannya. Kita menyesalinya, memohon pengampunan dan berjanji untuk bertobat, tidak mengulangi hal yang sama untuk waktu yang akan datang. Tuhan Maha Kasih, mengasihi kita, sahabat yang diberkati Tuhan, berkenan atas kita, menyelamatkan dan menolong kita dalam menghadapi segala pergumulan dan masalah kita. Allah Maha Kasih selalu mendengarkan kita. Inilah saatnya. Omma tiki parasian, datanglah kepadanya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk waktu perkenanan-Mu yang masih Engkau berikan kepada kami. Biarlah hati kami tergerak untuk menyadari, mengakui setiap kesalahan kami dan menyerahkan semua pergumulan kami kepada Tuhan. Kami percaya Engkau mengampuni kami dan kami percaya Engkau mengasihi kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.